Usai polisi nyatakan penyebab Cristiano Tarigan menabrak Argo Eriko hingga tewas karena kurang fokus akibat kelelahan, kini muncul fakta baru soal upaya mengganti plat nomor kendaraan pelaku. Meski hingga kini polisi belum umumkan siapa sosok yang dimaksud. Kita bahas bersama kuasa hukum UGM, Heribertus Jakatriana, dan mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Pak Jaka, Selamat petang, Pak Susno. saya mau ke Anda dulu Pak Jaka, tapi UGM sudah dengar soal fakta baru ada penggantian plat nomor ini? Ya, ketika hari Rabu kami mendampingi pihak keluarga, salah satu hal yang ditanyakan oleh pihak keluarga itu adalah terkait dengan perbedaan nomor polisi. Yang ini dijawab langsung oleh Pak Kasat Laka Polres Sleman, AKP Mulyanto, bahwa betul telah terjadi pergantian itu. Dan pada saat itu dinyatakan kepolisian itu sedang diselidiki internal oleh Propam. Siangnya ketika ada ekspos di Polres Sleman, itu disampaikan bahwa ada kejadian baru yang ini sudah diketahui siapa pelakunya dan sedang diselidik dan dimintai keterangannya. Jadi itu juga yang menguatkan yang disampaikan oleh pihak Polres kepada keluarga korban. Sehingga korban mengerti dan menunggu proses selanjutnya terkait dengan penggantian plat nomor ini. Tapi kenapa sampai ada Propam juga Pak koordinasinya? Ya, karena ada kecurigaan bahwa ini kan ada di penguasaan polisi, sehingga terjadi perbedaan nomor polisi dan lain sebagainya. Informasinya supaya ini bisa diketahui siapa yang melakukan, apakah dari anggota polisi atau pihak lain. Ternyata pihak lain selain dari pihak kepolisian. Itu ekspos yang disampaikan oleh Pak Kapolres ketika sorenya setelah kami ketemu dengan pihak keluarga. Sehingga proses itu masih berjalan dan kita melihat dan menunggu perkembangannya. Oke, Pak Susno, tersangka sudah ditahan juga, kemudian muncul fakta baru ada penggantian plat nomor. Kemana Anda membaca arah kasus hukumnya selanjutnya setelah ini? Baik, perkara kecelakaan lalu lintas sepintas adalah hal yang biasa ya, karena sering terjadi. Namun untuk yang ini agak luar biasa, karena terjadi sesama mahasiswa UGM. Kemudian yang kedua terjadi malam hari, jam 1 malam ya, lebih kurang. Nah ini kemudian terjadi juga penggantian plat nomor. Nah ini harus diungkap semua. Diungkapnya apa? Mungkin ada sesuatu hal di balik kejadian itu. Apa yang harus diungkap? Pertama, hubungan antara korban dengan pelaku. Adakah hubungan lain selain sesama mahasiswa? Apakah saling kenal apa tidak? Kedua, harus diungkap juga. Mengapa tersangka dalam ini tengah malam atau larut malam masih berada di luar. Dia kan seorang mahasiswa. Itu dari mana? Kemudian perlu juga diselidiki tentang keterlibatan apakah ada pengaruh obat keras, apakah ada pengaruh obat terlarang, apakah ada pengaruh minuman dan lain-lain. Itu harus diungkap semua. Yang berikut, mengapa sampai tidak terjadi bekas rem gitu? Tidak ada upaya untuk menghindar. Nah, apakah itu disengaja? Apakah itu hanya kelalaian? Nah ini harus dibuktikan. Ada teorinya dalam ilmu lalu lintas. Nah ini harus diungkap. Nah termasuk juga tentang nomor palsu. Nah nomor palsu itu yang mana? Apakah nomor yang waktu dipakai kendaraan itu kecelakaan? Apakah nomor yang baru ditempel? Yaitu nomor Bravo ya, B. Apakah nomor Foxtrot F yang palsu? Nah itu cara ngeceknya gampang. Caranya kan dilihat dari BPKB, dilihat dari STNK. Karena mobil itu pasti ada BPKB-nya, pasti ada STNK-nya. Kecuali kalau mobil itu memang bodong, tidak punya identitas sama sekali. Nah kemudian harus diungkap setelah ini adanya nomor palsu ini, yang memasang itu siapa? Apa hubungannya dengan tersangka? Dan tujuannya untuk apa? Gitu. Ini kan akan mengungkap misteri-misteri yang belum terjawab. Nah kemudian saya pribadi ikut berduka cita kepada keluarga atas meninggalnya saudara korban, yaitu saudara Argo ya, Argo Eriko.
turut berduka cita yang mendalam, semoga arwah diterima sisi Allah. Amin. Kemudian saya sangat menghargai bahwa upaya apapun juga sangat dimaklumi, tetapi proses hukum berjalan. Oke, Pak Susno, tapi bisa saya tambahi? oke, boleh silakan Pak. Begini Pak Susno, betul apa yang disampaikan Pak Susno, betul apa yang menjadi concern kita ketika kami mendampingi di hari terakhir, itu ada satu hal yang menjadi hak korban, keluarga korban sebagai ahli waris, yaitu terkait dengan klaim jasara harja. Ya, nah klaim jasara harja itu bisa diklaim dan diberikan hak kepada korban ahli waris ketika alat yang dipakai, kendaraan yang dipakai itu sama-sama satu asli. Mohon maaf Pak Susno, nanti tolong saya dibenarkan. Nomornya sama, dalam artian ada nomor polisi, STNK, BPKB, mobil dan juga motornya itu sama. Sehingga pihak jasa raja kemarin itu langsung mengeksekusi melaksanakan pemenuhan hak-hak dari almarhum, sehingga yang kami lihat, kami rasakan kemarin, yang dipakai itu adalah yang B sekian. Sehingga hak-hak korban itu terpenuhi. Perkara pada saat kejadian itu nomornya F, nah ini kami percayakan penyelidikan dan juga pengungkapan ini menjadi wewenang kepolisian untuk meng-cross check hal ini. Oke, Pak Susno, saya juga mau tanya nih, menyambung. Kalau ada perubahan plat nomor di mobil yang menjadi alat bukti kecelakaan, biasanya perubahan plat nomor itu dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pelaku atau justru bisa jadi ada pihak-pihak lain juga yang harus diperiksa? Nah, itu pasti terkait dengan pelaku ya. Pelaku dalam hal ini adalah pengendara pada waktu saat kecelakaan. Atau ada orang lain yang memang berkepentingan dengan perkara ini. Jadi buat apa dia mengganti itu kalau plat nomornya pada waktu kejadian adalah asli. Atau sebelum peristiwa kecelakaan ada peristiwa lain yang terjadi gitu. Tapi bukan kecelakaan ya. Ada peristiwa pidana lain yang terjadi. Nah inilah yang harus diungkap oleh Polres Sleman. Tentunya polisi lalu lintas menyelidiki masalah murni kecelakaan ANSE-nya. Di balik kecelakaan apakah ada peristiwa pidana lain seperti minuman keras, kemudian narkoba, atau ada kesengajaan untuk menabrak. Nah ini yang harus diungkap oleh reserse. Ini. Nah, kemudian satu lagi tadi sangat menarik informasi Pak Jaka. Jadi syukur ya kalau asuransinya sudah keluar dan saya harap pihak asuransi harus memikirkan korban gitu. Korban sudah terjadi tentang adanya perubahan nomor dan sebagainya, jangan membatalkan masalah asuransi itu. Itu harus dibebankan kalau terjadi sesuatu kesalahan, bebankan para pengemudi, jangan menghilangkan hak-hak dari korban. Oke, Pak Jaka. Yang sudah kita lakukan dan kita bantu. Oke, Pak Jaka juga ketika terakhir bertemu dengan keluarga atau kuasa hukum dari pelaku, sudah menanyakan langsung juga soal pergantian nomor plat ini artinya ya? Kami sudah bertanya kepada pihak Polres, dalam ini Pak Kasat Laga, dan dijawab dalam proses penyelidikan dan pengungkapan fakta. Sehingga apapun yang sudah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan ekspos dan juga pemeriksaan saksi yang sudah diperoleh, itu kami tunggu untuk proses selanjutnya. Kami sangat menghormati proses-proses pengungkapan ini. Tapi artinya kalau ke pelaku atau pihak dari pelaku belum ada pernyataan itu, Pak? Belum. Oke. Kalau untuk status kemahasiswaan dari pelaku saat ini bagaimana, Pak? Itu untuk sementara kemarin dari pihak Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu menonaktifkan sementara status kemahasiswaan pelaku dengan maksud supaya pelaku bisa berkonsentrasi untuk menghadapi permasalahan hukumnya supaya juga fair, objektif dan juga berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Oke, Pak Susno, polisi sudah memeriksa 3 orang pelaku yang diduga mengganti plat nomor itu, tapi statusnya masih saksi. Apakah sebenarnya ketiganya bisa jadi tersangka? Apa yang masih membuat polisi belum ada yang dijadikan tersangka dalam kasus ini? Apa sih kendalanya sebenarnya? Saya kira tidak perlu berlama-lama ya dan tidak perlu dirahasiakan gitu namanya. Kenapa? Karena itu penyelidikan dengan terbuka kepada publik ya, apalagi ini masih dalam tahap kecelakaan lalu lintas, menyebabkan polisi akan mendapat masukan banyak dari pihak luar gitu. Siapa tahu ada hal-hal
yang tidak diketahui oleh lalu lintas Polres Sleman dengan dibuka kepada publik siapa yang memasang plat nomor palsu atau yang diduga palsu atau yang mengganti plat nomor itu. Nanti kan sekarang zamannya zaman medsos, zamannya IT, gampang sekali informasi itu tersebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Nanti masukan akan sudah sampai ke Polri. Oh, orang itu backgroundnya ini. Oh, itu dia adalah pelaku ini. Oh, dia ini. Ini akan semakin terungkap gitu. Tidak perlu ditutup-tutupi. Oke, Pak Jaka, kalau dari pihak keluarga korban, apa tuntutannya kepada polisi agar kasus ini juga bisa segera dibuka secara terang-terangnya? Jelas tuntutannya adalah perkara ini harus dibuka seobjektif mungkin, seproporsional mungkin supaya keadilan, kemanfaatan dan juga kejelasan faktual atas sebab dan akibat itu menjadi sesuatu yang sangat objektif sehingga keadilan itu betul-betul dirasakan oleh baik apa itu korban, keluarganya dan juga kepada pelaku. Kalau bentuk dukungan dari UGM untuk keluarga pihak korban apa saja, Pak? Satu, kami memfasilitasi memberikan pendampingan hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Kami sudah menyerahkan kepada advokat mitra kami, 3 orang sudah membantu pendampingan-pendampingan. Bahkan sampai hari ini kami terus melakukan hal-hal yang sifatnya itu adalah teknis. Misalnya kami sekarang, barusan saya pulang, tadi ketika dikontak Kompas TV, kami mengemasi barang-barang korban di tempat kos yang akan kami kirimkan ke rumah Ibunda di Depok, Jawa Barat, dan kami terus akan berkoordinasi untuk memberikan hal-hal pendampingan hukum terbaik kepada ibu korban dan juga keluarganya. Fakultas Hukum berkomitmen untuk membantu ini sampai selesai proses hukum yang bersangkutan. Tapi kalau dari keluarga korban apakah menyampaikan juga ke UGM? Sebenarnya apa pandangan keluarga terhadap proses hukum yang saat ini berjalan? Pandangannya adalah kemarin ketika kami bertemu ada banyak hal yang ingin diklarifikasi dan dikonfirmasi dan itu sudah dilakukan. Keluarga pada intinya mengerti, memahami dan sangat menghormati proses hukum yang berjalan dan dengan harapan semoga kasus ini bisa terungkap secara objektif, fair dan juga sesuai dengan keadilan untuk korban dan keluarganya. Kalau dari pihak keluarga dengan pihak pelaku sudah ada komunikasi juga secara langsung, Pak? Secara langsung kemarin ketika akan kembali keluar dari PKBH, pihak keluarga ingin bersilaturahmi dan memohon maaf. Meminta maaf terkait dengan kejadian ini sebagai sebuah itikat baik yang sangat diapresiasi oleh pihak keluarga korban. Namun demikian, ibunda korban kita bisa memahami situasi psikologisnya belum stabil, belum mampu sehingga harus kita hormati dan kita jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk cooling down terlebih dahulu. Semoga kelak di suatu saat permohonan maaf ketemu ini akan menjadi hal yang niscaya bisa dilakukan dari sisi kemanusiaan dari kejadian ini tanpa memindahkan mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan. Pak Jaka, juga ketika kemarin hari Rabu ya bertemu dengan polisi untuk identitas 3 orang yang mengganti plat nomor ini apakah disampaikan secara gamblang identitasnya? Oh tidak, belum. Karena pada waktu itu kan pagi sampai siang kami bertanya terkait dengan penggantian itu dan dijawab bahwa sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh internal di Polri, oleh Propam dan juga rentetan itu kan lihat dan dinilai sehingga pada waktu itu baru siangnya ketika kami selesai mendampingi ada rilis dari Polres Sleman. Jadi proses ini sedang berlangsung, kita tunggu dan kita sangat menghormati proses pengungkapan ini. Oke, Pak Susno, dengan adanya fakta baru ini penggantian plat nomor, apakah ini akan menjadi kasus baru atau bisa menjadi pemberat juga untuk pelaku? Pertama harus diungkap kaitannya dengan pelaku ya, sehingga diganti plat nomor itu. Nah kemudian kalau memang itu sepengetahuan pelaku dan maunya pelaku itu akan memberatkan hal-hal yang memberatkan. Kemudian tidak ada upaya ngerem dan sebagainya. Kemudian sudah saatnya juga pihak penyidik supaya tidak menimbulkan tanda tanya pada publik, jelaskan plat nomor yang sebenarnya itu yang mana. Yang sesuai dengan STNK dan PPKB, apakah plat nomor Bravo atau plat nomor Voxor. Itu harus diumumkan, itu kan tidak perlu dirahasiakan. Oke. Ya, satu. Yang kedua, termasuk juga kalau memang
dua-duanya tidak benar gitu kan. Oke. yang pasti tidak mungkin dua-duanya benar. Oke. Bisa satu benar, bisa satu salah, bisa dua-duanya tidak benar. Itu harus diungkap. Dan kasus ini apapun tadi kan ada upaya dari pihak tersangka untuk misalnya minta maaf dan sebagainya. Ya tidak masalah, tetapi jangan meniadakan proses hukum. Karena oke. ini jelas, ini pidana ya. Pidana itu tidak ada kata maaf gitu. Oke, tetap harus dilanjutkan secara objektif. Terima kasih Ya. Pak Susno dan juga Pak Jaka sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Pak Ya, Jaka, selamat sore Mbak. Usai jeda kami akan kembali.